li'an itu kalau sudah terjadi li'an itu jatuh talak, sudah nggak bisa lagi kembali. Walaupun ya sang istri tersebut tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang fiqhul usrah, fikih keluarga. Kita masih pada babul li'an, ya bab tentang masalah seorang suami melaknat istrinya akibat perbuatan dosa besar yang dituduhkan kepada sang istri. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala absiruha fa in ja'at bihi abyad sabitan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi akhal ja'dan fa huwa lilladhi ramaha bihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kalian perhatikan, apabila bayi yang lahir nanti berkulit putih dan berambut lurus, berarti bayi itu dari suaminya. Dan apabila mata bayi itu seolah-olah memakai celak dan berambut ikal, berarti bayi itu, kata Nabi, dari laki-laki yang terdakwah, yang didakwakan oleh suaminya bahwasanya istrinya berzinah kepada laki-laki tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini diringkas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Padahal sebetulnya ini adalah hadis yang panjang. Hadis ini berbicara tentang kasus Hilal ibnu Umayyah. Hilal ibnu Umayyah. Jadi kasus pertama kali dakwaan terhadap zina terhadap seorang istri itu bukan pada kasus Uwaimir. Sebagian ulama mufassirin, yang pertama kali kasus perzinahan itu terjadi, dakwaan zina terhadap istri, tuduhan dari sang suami itu terjadi pada Hilal ibni Umayyah. Hilal ibni Umayyah. Dan hadis ini berkaitan kisah terhadap Hilal ibni Umayyah. Kata Nabi SAW, lihatlah, ya, Nabi menyuruh ya kepada para sahabat, lihatlah anak yang dituduhkan kepada istrinya Hilal bin Umayyah. Lihat anaknya. Kalau seandainya anaknya tersebut mirip dengan Hilal ibn Umayyah, yaitu putih, ya, kemudian rambutnya lurus, maka itu anaknya Hilal, kata Nabi SAW. Tetapi kalau seandainya anaknya tersebut ya berkulit hitam, kemudian
matanya ya seolah-olah memakai celak ya, berambut ikal, maka itu anak yang didakwakan oleh Hilal ibn Umayyah bahwasanya istrinya berzina. Dan subhanallah ketika lahir ternyata anak tersebut mirip yang didakwakan. Mirip yang didakwakan oleh Hilal bin Umayyah. Makanya kata Nabi sallam, "Walaula ma madha min kitabillah lakana li walha sya'n." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya tidak tercantum hukumnya di dalam kitabullah, niscaya aku akan menghukum wanita itu. Kata Nabi SAW, ya, kalau sekiranya tidak tercantum hukumnya di dalam kitabullah, niscaya akan aku hukum wanita ini. Nabi SAW ketika beliau menyuruh para sahabat untuk memeriksa anak tersebut, bukan dalam rangka ingin menjatuhkan hukuman rajam, tidak. Tetapi Nabi SAW ingin hendak di anak ini dinasabkan ke siapa? Dinasabkan ke siapa? Karena di dalam kasus mula'anah, kalau seorang suami melaknat istrinya, terjadi mula'anah li'an, melaknat istrinya, kemudian sang suami tersebut meniadakan bahwasanya anak yang lahir dari perutmu ini sekarang, kebetulan misalnya saat itu istrinya hamil. Kemudian kata sang suami, anak yang lahir dari perutmu ini sekarang ini bukan anakku. Ini bukan anakku. Kemudian lahir. Dan subhanallah anaknya mirip dengan bapaknya misalnya. Tetapi di dalam mula'anah tidak dinasabkan kepada ayahnya. Walaupun wajahnya pelek 100%. Ya, abahnya pesek, hirang, ikal misalnya. Mirip sama abahnya persis 100%. Tidak ada bedanya. Tapi ketika ayahnya itu meniadakan, ini bukan anakku. Ya, ini bukan anak. Ketika kasus mula'anah tidak boleh dinasabkan kepada suaminya yang terdahulu. Ya. Padahal secara hukum asal Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash. Sesungguhnya anak itu kata Nabi SAW yang memiliki ranjang. Artinya menjadi suami sah, ya, pernikahan sah, disitulah dinasabkan seorang anak. Tetapi dalam kasus mula'anah, kalau terjadi mula'anah, terjadi li'an, ya, maka tidak dinasabkan kepada sang suami kalau suami tersebut menafikan anak tersebut dinasabkan kepadanya. Terus dinasabkan kepada siapa? Dinasabkan kepada, ya, orang yang dituduhkan ke orang tersebut. Ya. Ini disebut dengan istilah al-qafah. Ahlul qafah. Ahlul qafah itu, ya, orang yang bisa menasabkan orang ketika melihat dengan keserupaan. Di bangsa Arab itu sangat banyak ahlul qafah. Dia melihat dari bentuk wajah ini anaknya si fulan, tahu dia. Atau dinasabkan dari kabilah ini, tahu dia. Dan itu sangat banyak di bangsa Arab dan saya lihat sendiri. Ya, orang tua-tua di orang Arab itu, ya, dia bisa nasabkan, ya. Dan pernah terjadi, saya punya teman, saya tidak tahu teman saya orang Saudi. Saya tidak tahu teman saya ini asalnya dari mana gitu. Tetapi ada orang tua, dia tahu. Dipanggil teman saya, "Tak, kamu ini asalnya bukan asli Saudi," kata dia. "Usul bapakmu adalah orang Pakistan," kata dia. Dan betul, kok bisa tahu, kata dia. Iya, artinya orang di Arab sana banyak, ya, ahlul qafah itu, apalagi pada zaman Nabi SAW. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan kepada sebagian orang. Ya. Maka kata Nabi SAW menyuruh para ahlul qafah melihat anak ini mirip siapa dalam rangka mengilhakan nasab. Oleh karenanya di dalam Islam Nabi SAW yang menjelaskan dalam Islam anak zina itu dinasabkan kepada siapa. Orang berzina atau seorang wanita berzina itu dua keadaannya. Imma dia memiliki suami atau dia belum memiliki suami. Kalau dia memiliki suami, kemudian dia berzina, kemudian lahir seorang anak, anak itu dinasabkan kepada siapa? Dinasabkan kepada suaminya.
selama tidak terjadi li'an. Selama tidak terjadi li'an. Maka dinasabkan kepada suaminya walaupun kada mirip. Ya, lakinya hirang misalnya, bininya hirang misalnya, anaknya putih misalnya. Iya. Tidak mirip sama sekali, mirip terhadap orang yang menzinahi istrinya. Maka tetap dinasabkan kepada yang punya ranjang atau yang memiliki akad nikah syar'i. Iya. Selama suami tersebut tidak melakukan mula'anah li'an. Iya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah seorang wanita berzina, kemudian dia belum memiliki suami. Dia belum memiliki suami. Ya. Kemudian dinasibkan kepada siapa anak ini? Kalau seandainya yang berzina kepada dia itu, dan wanita ini berzina cuma satu kali dan qadarullah dia punya anak atau hamil dia akibat perbuatan zina tersebut. Kemudian yang menzinahi dia mengingkari, ini bukan anak saya kata dia. Maka tidak dinasabkan, nasabkan kepada ibunya. Dinasabkan kepada, dan itu bil ittifaq ulama. Sepakat para ulama itu dinasabkan kepada ibunya. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita, dia berzina dan belum memiliki suami, tetapi sang yang berzina dengan wanita ini mengaku ini adalah anaknya. Katanya ini adalah hasil hubungan kita. Kamu berzina dengan saya, ini anak saya. Kata dia. Dia mengaku. Apakah dinasabkan kepada bapak tersebut, kepada laki-laki tersebut yang berzina dengan wanita ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang berzina. Tidak dinasabkan. Jumhur ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya anak itu dinasabkan kepada yang memiliki ranjang. Adapun orang yang berzina maka dihukum, kata Nabi SAW. Maka kata jumhur berdasarkan hadis ini tidak dinasabkan, walaupun sang ayah tersebut atau sang laki-laki yang berzina tersebut mengaku bahwasanya ini adalah anaknya. Walaupun wanita itu tidak berzina kecuali hanya kepada laki-laki ini saja. Pendapat yang kedua ini pendapat dinisbatkan kepada sebagian ulama salaf, kepada Urwah bin Zubair, dinasabkan kepada, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, Syekh Abdullah Jibrin dan yang lainnya. Beliau berpendapat bahwasanya jika seandainya ada seorang laki-laki yang berzina dengan wanita, kemudian dia mengakui bahwasanya ini adalah anaknya, ya, dan wanita itu pun berkata, saya tidak berzina kecuali hanya pada laki-laki ini, maka mereka mengatakan dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Kata mereka, hifdzan lin nasal, untuk menjaga nasab dan keturunan, dan menjaga maslahat yang besar terdapat padanya. Kemudian Syekh Islam menjawab, menafsirkan hadis al-waladu lil firash. Kata Syekh Islam, adapun maksud hadis al-waladu lil firash adalah berkaitan dengan yang memiliki suami. Sedangkan ini adalah dia tidak memiliki suami, sehingga tidak bisa dipraktekkan hadis itu pada kasus ini, kata Syekh Islam. Sehingga ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wallahu taala alam. Dari antara dua pendapat ini, ya, Lajnah Daimah, ya, Komite Tetap Ulama Saudi Arabia, mereka memutuskan bahwasanya pendapat jumhur ulama, bahwasanya anak itu tidak dinasabkan kepada bapaknya, walaupun bapak sang laki-laki itu mengaku ini adalah anaknya, maka tidak dinasabkan. Dan inilah pendapat yang insyaallah lebih kuat dan paling berhati-hati di dalam masalah ini. Kemudian kelaziman dari hukum ini, walaupun kita katakan bahwasanya anak zina itu tidak dinasabkan kepada bapaknya, bukan berarti bapaknya tersebut ya boleh menikahi anaknya, tidak boleh. Walaupun itu bukan anaknya secara nasab, tetapi tetap hubungan bahwasanya dia tidak boleh menikahi. Seperti itu pula ketika sang ayah ini yang berzina dengan ibunya ini memiliki anak wanita. Qadarullah ini adalah anak laki-laki yang lahir dari wanita yang dia zinahi. Kemudian dia punya anak perempuan, tidak boleh juga dinikahkan.
Walaupun secara nasab tidak dinasabkan kepada bapak tetap tidak boleh nikahkan, dan ini para ulama ittifaq. Ya tidak boleh dinikahkan. Taib, tidak boleh dinikahkan, apakah boleh dia berhalwah? Tidak boleh juga berhalwah. Tidak boleh berduaan dan bukan jadi mahram. Bukan jadi mahram. Dia tidak boleh berhalwah, bukan mahram, tapi tidak boleh nikah. Tapi tidak boleh nikah. Ini hukum yang dijelaskan oleh para ulama ketika anak itu dinasabkan kepada ibunya. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh terjadi li'an kepada wanita yang hamil. Kasus Hilal bin Umayyah ini istrinya hamil dan terjadi li'an. Maka li'an itu jatuh ya terhadap wanita hamil walaupun dia belum melahirkan, maka boleh terjadi li'an kepada wanita yang sedang mengandung. Maka li'annya itu sah di dalam Islam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan ay yada'a yadahu 'inda al-khamisah ala fihi wa qala innaha mujibatun. Rawa Abu Dawud wan Nasa'i wa rijalu thiqat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan seseorang meletakkan tangan di mulut sang suami saat mengucapkan sumpah yang kelima. Lantas beliau bersabda, sumpah yang kelima itu adalah penentu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Nasa'i, dan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang thiqat, rawi-rawi yang terpercaya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Nasa'i. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Hadis ini berbicara tentang masalah seorang ketika terjadi mula'anah antara seorang suami dan istri. Maka suami istri tersebut melakukan mula'anah sebanyak 5 kali. Suami mengucapkan 5 kali, sang istri juga mengucapkan 5 kali. Ya, sang suami mengatakan, ya, la'natullah alayya, ya, in kuntu minal kadhibin. Ya, maka laknat Allah atasku kalau seandainya aku adalah termasuk orang-orang yang berdusta, ya, atau in kadzabtu, ya. La'natullah alayya in kadzabtu, ya, laknat Allah atasku jika aku berdusta. Dia mengucapkan kalimat tersebut ya sebanyak 4 kali, ya, dia bersumpah ya sebanyak 4 kali. Yang kelima ditutup mulutnya. Tujuan untuk ditutup mulutnya ini, ya, Nabi SAW merintahkan untuk ditutup mulutnya. Bisa jadi dia rujuk dari perkataannya. Bisa jadi dia rujuk, mungkin dia khilaf, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia rujuk tidak melakukan mula'anah. Karena bisa jadi sang suami berbohong. Bisa jadi sang suami berdusta di hadapan hakim. Maka yang kelima itu ditutup mulutnya. Diingatkan. Pas ditutup mulutnya ditahan, maka diingatkan tentang hukuman Allah, ya. Diingatkan kepada dia tentang masalah ketakwaan, diingatkan kepada dia tentang adab-adab Allah Subhanahu wa taala, nusus-nusus al-wa'id, ancaman-ancaman, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdusta, ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap menuduh seseorang yang tanpa ada bukti dan seterusnya. Diingatkan, hakim mengingatkan dia. Siapa tahu dia rujuk dari perkataan dia untuk melaknat istrinya. Kalau seandainya dia tetap, maka dia mengatakan sumpah yang kelima. Terjadilah mula'anah. Adapun sang istri juga demikian. Disuruh dia bersumpah, ya, dia mengatakan ghadaballahu alayya in kana minas shadiqin, jika seandainya suamiku itu berkata benar, ya, laknat Allah atas saya kalau seandainya suami saya itu berkata dia termasuk orang yang berkata benar, ya.
ya kemurkaan Allah atas saya kalau seandainya suami saya itu berkata benar. Kemudian dia mengucapkan 4 kali bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata para ulama, apakah ditutup mulut sang istri tersebut? Tidak. Yang kelima tidak ditutup, tidak ditaruh di tangan mulut istri tersebut, tapi dibiarkan, tapi disuruh dia berdiam sebentar, kemudian dinasihati. Dinasihati, siapa tahu dia mengaku. Ya, dia mengaku bahwasanya dia berbuat zina. Ya. Maka kalau dia berbuat zina, maka otomatis dirajam. Ya. Maka kalau dia mengaku, siapa tahu dia berbuat zina, maka dia dirajam. Maka ini tentu lebih baik. Ya, ketimbang dia menutupi ya berdusta dia di hadapan hakim. Tapi kalau dia terus ya tidak mau, maka disuruh dia bersumpah yang kelima. Terjadi sumpah yang kelima, maka dipisahkanlah seorang suami istri ini selama-lamanya. Tidak bisa lagi kembali, sang istri nggak bisa kembali kepada suami, suami nggak bisa kembali kepada sang istri. Walaupun sang suami misalnya mengatakan ulun bahari begayaan sete, kan ada begayaan, ya, maka tidak bisa dikembalikan. Karena mula anak itu mufarakah, sudah selama-lamanya dipisahkan. Tidak bisa kadang kau lagi diapa-apai, ya. Maka itu dipisahkan selama-lamanya. Taib. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu fi qissatil mutala'inain qal falamma faragha min tala'unihima qal kadzabtu 'alayha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha salasan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan masalah kasus li'an. Bahwasanya dia berkata, ketika pelaksanaan li'an, seusai si laki-laki berkata, wahai Rasulullah, jika aku mempertahankannya sebagai istri, berarti aku telah berbohong atas dirinya. Kemudian sahabat ini pun langsung menjatuhkan talak 3. Ya, sebelum Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini untuk berpisah dari istrinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dalam sebagian riwayat, kata Nabi SAW, la sabila laka alaiha. Tidak ada jalan kembali bagimu kepada istrimu. Artinya tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepada istrimu. Cerita ini, hadis ini juga sebetulnya penggalan hadis dari cerita Uwaimir pada minggu lalu yang saya ceritakan. Kisah seorang Uwaimir. Uwaimir, beliau menyangka mula anak ini tidak memisahkan istri. Beliau menyangka ketika sang suami melaknat istrinya dan sang istri pun juga melakukan hal yang serupa, sahabat yang mulia ini menyangka bahwasanya mula anak itu tidak berpisah. Akhirnya sahabat ini setelah dia mula anak langsung dia talak, ikam aku talak 3 kali. Langsung dia talak istrinya. Sebelum Nabi SAW memisahkan keduanya. Kemudian kata Nabi SAW setelah itu, la sabila laka alaiha. Wahai Uwaimir, engkau tidak ada lagi jalan bisa kembali kepada istrimu. Perkataan Nabi SAW ini menjelaskan kepada kita bahwasanya li'an itu kalau sudah terjadi li'an itu jatuh talak, sudah nggak bisa lagi kembali. Walaupun ya sang istri tersebut tidak ditalak. Para ulama berdasarkan kasus ini, kasus Uwaimir ini terjadi khilaf. Kata para ulama, apakah mengharuskan setelah seorang suami melaknat istrinya, kemudian dia mentalaknya 3 kali? Karena Uwaimir di sini langsung beliau talak. Atau gimana? Sebagian ulama mengatakan li'an itu tidak memisahkan. Dan ini sebagian pendapat ulama. Yang memisahkan itu adalah talak. Talak 3 itulah yang memisahkan. Sebagai ahlul ilm tidak.
Li'an itu adalah memisahkan. Maka yang benar adalah li'an itu memisahkan. Walaupun sang suami tidak mentalak istrinya. Walaupun sang hakim belum memisahkan. Belum dipisahkan oleh sang hakim. Maka kalau ketika dia dia melaknat istrinya, ya, 5 kali, walaupun belum dipisahkan oleh sang hakim, maka sudah pisah. Tidak bisa kembali. Ya, tidak bisa kembali. Oleh karena itu kata para ulama, mula anak itu jatuh hukumnya walaupun tanpa tolak, walaupun tanpa dipisahkan oleh seorang hakim. Maka hakim belum memutuskan, sudah pisah. Ya. Siyogyanya hakim yang memisahkan. Setelah dia mula anak, maka kata hakim, engkau nggak boleh kembali kepada istrimu dan sang istri juga tidak bisa kembali. Siyogyanya demikian, hakim memisahkan. Tapi belum hakim berkata demikian, sudah pisah sebetulnya. Sudah tidak ada hubungan lagi antara suami dengan istri. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati la taruddu yada lamisin qala gharribha qala akhaf an tadba'aha nafsi qala fastamti' biha rawahu Abu Dawud wal Bazzar wa rijaluhu thiqat wa akhrajahu an-Nasa'i min wajhin akhar an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bilafdhin qal talliqha qal la asbiru anha qal fa amsikha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, istriku tidak menolak tangan siapa saja yang menyentuhnya. Rasulullah SAW bersabda, jika demikian kata Rasulullah, ceraikan saja. Laki-laki itu menjawab, aku khawatir hatiku tetap terpaut dengannya. Maka Nabi pun bersabda, kalau begitu kata Rasulullah, bersenang-senanglah dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Bazzar, mengatakan ya para perawinya kata Ibnu Hajar thiqat, terpercaya. Nasa'i meriwayatkan dari jalur yang lain dari hadis Ibnu Abbas dengan lafaz ceraikan saja. Laki-laki itu menjawab, tetapi aku tidak bisa sabar berpisah darinya. Maka Nabi pun berkata, kalau begitu jangan kamu ceraikan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat sanadnya terjadi khilaf di dalam sanadnya. Ya. Di dalam sanadnya terdapat khilaf di dalam hadis ini. Hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Ya. Hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Abdullah bin Ubaid bin Umair ini memiliki murid, di antaranya adalah Abdul Karim ibn Abil Makharik, ya. Abdul Karim ibn Abil Makharik. Maka Abdul Karim ibn Abil Makharik ini ketika meriwayatkan hadis ini dari Abdullah ibn Ubaid ibn Umair dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Karim meriwayatkan dari syekhnya Abdullah ibn Ubaid, kemudian meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Adapun murid Abdullah yang lain yang bernama Harun, ya, Ibnu Dhi'ab, ketika meriwayatkan hadis ini meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Ubaidillah, ya, Ibnu Umair langsung ke Nabi, tidak menyebutkan Ibnu Abbas, dan ini disebut dengan hadis yang mursal. Ya, hadis yang mursal disebut ini adalah hadis yang mursal. Taib. Mana dua riwayat ini yang benar? Riwayat yang benar adalah riwayat yang mursal. Kenapa? Karena Abdul Karim ibn Abil Makharik adalah seorang rawi yang lemah. Ya, dilemahkan oleh para ulama. Para ulama melemahkan ya Abdul Karim ibn Abil Makharik ini. Disebutkan ya oleh Hafidz Ibnu Hajar dhaif, ya, seorang yang lemah hafalannya.
berdasarkan riwayat yang benar, maka hadis ini adalah hadis yang mursal. Hadis mursal adalah hadis yang lemah, ya, jenis hadis yang lemah karena terputus sanadnya. Ini dari sisi sanad. Kemudian hadis ini apa maksudnya? Hadis yang lemah ini apa maksudnya? Perkataan sahabat ini, inna imraati la taruddu yada lamisin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan siapa yang menyentuhnya. Apa maksudnya ini? Ada dua penafsiran yang sangat kuat di dalam menafsirkan makna ini. Pertama, perkataan ini biasanya digunakan oleh orang Arab kepada sang istri yang berbuat zina. Karena dia tidak iffah, ya, tidak menjaga kehormatannya, maka bangsa Arab itu memakai bahasa kinayah. Ya, makanya dia katakan apa? La taruddu yadala lamisin. Wahai Rasulullah, istriku tidak menolak tangan siapa yang menyentuhnya. Maksudnya adalah istri ini berzina. Ya. Karena kiasan di dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Sama kayak bahasa Banjar. Banyak bahasa kiasan. Ya, maka bahasa Banjar ini banyak sekali. Ya, kiasannya. Ya. Orang apa saja ada bahasa kiasan dalam bahasa Banjar. Orang bepender, ya, kada beraturan, disebut bepender kada belampu namanya. Ya, bahasa kiasan kada ada lampunya, ya. Ya. Maka seperti itu pula dalam bahasa Arab. Maka banyak sekali kiasan. Ini penafsiran yang pertama, bahwasanya wanita itu apa? Berzina. Penafsiran yang kedua, bahwasanya wanita itu tidak berzina, tetapi dia tidak iffah. Mudah kepada siapa aja, ada laki-laki mudah berpender, mudah bergaul, ya, tidak menjaga iffahnya, ya, tidak menjaga jarak, ya. Duduk kalau ada laki-laki kenapa ramah tamah, ya, dengan bukan mahramnya. Dan ini juga termasuk dari istilah la taruddu yada lamisin. Ya, jadi wanita itu, ya, dia tidak berzina, tetapi dia bergaul dengan laki duduk, ya. Makan di warung, ya, ada laki-laki, ya, duduk di depannya berpenderan, ya. Padahal dia sudah punya suami, ya. Dia tidak menolak. Ada orang laki-laki mengajak dia berbicara, dia tidak risih. Dia tidak risih. Maka ini juga istilah bangsa Arab, ya, bahwasanya la turaddu yada lamisin. Ya, tidak menolak tangan siapa saja yang menyentuhnya. Walaupun tidak disentuh secara langsung, tetapi dia tidak menutup dirinya. Ya, karena wanita itu semakin dia tertutup, semakin dia bagus. Ya. Yaitu wanita pada prinsipnya semakin dia tertutup, tidak diketahui oleh banyak orang, maka dia semakin bagus. Ya, semakin bagus seorang wanita. Karena fitnah wanita itu besar. Dan laki-laki itu juga mudah terfitnah. Dan wanita pun juga mudah terfitnah, ya. Maka, ya, seorang wanita dia harus juga berhati-hati, ya. Apalagi itu bukan mahramnya ataupun bukan siapa-siapa. Hatta kalau ada laki-laki mengetok rumah Anda, kalau seandainya di rumah itu ada yang lain bisa menjawab bukan wanita, maka suruh menjawab anak Anda, ya, jangan ibunya. Ya, kalau ada laki-laki suruh yang menjawab itu adalah laki. Karena wanita itu semakin dia tertutup, semakin dia bagus, ya. Maka berusaha wanita itu harus dia selalu menjauh dari pandangan laki-laki, menjauh dari kerumunan laki-laki, ya. Karena itulah yang lebih bagus pada seorang wanita. Maka para ulama berselisih tentang penafsiran la taruddu yada lamisin ini, ya. Wallahu taala alam, kedua penafsiran ini sangat kuat. Berdasarkan penafsiran yang berbeda ini, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah boleh tidak seorang suami itu tinggal serumah dengan istri yang berzina. Jadi istrinya berzina. Pada asalnya laki-laki muslim, laki-laki mukmin tidak menikahi wanita penzina. Sebaliknya, wanita mukminah, wanita muslimah tidak menikahi laki-laki penzina. Tidak boleh menikah, ya. Tetapi kalau sudah menikah, ternyata qadarullah misalnya istrinya yang berzina atau suaminya yang berzina.
boleh tidak tinggal serumah tersebut dan belum bertaubat. Kalau bertaubat tidak ada masalah. Kalau bertaubat, ya keduanya tidak ada masalah. Ini tidak bertaubat. Istrinya tidak bertaubat atau suaminya tidak bertaubat. Boleh tidak salah satu pasangan ini tinggal di dalam tersebut, di dalam pernikahan. Maka bagi yang menafsirkan hadis ini, la taruddu yada lamisin, ini artinya berzina, mereka mengatakan boleh. Tidak harus bercerai. Tidak harus bercerai. Tetapi bagi yang menafsirkan bahwasanya la taruddu yada lamisin, ini artinya adalah dia bukan berzina, tetapi wanita itu tidak menjaga kehormatannya dengan mudah bergaul dengan kaum pria, mereka mengatakan tidak boleh. Mempertahankan rumah tangga atau bersatu seorang suami atau istri terhadap salah satu pasangannya berzina harus diceraikan. Jika seandainya suaminya yang berzina tidak bertaubat kepada Allah, maka kata sebagian ahli ilmu tidak boleh sang istri tinggal bersama seorang pezina, atau sebaliknya seorang suami istrinya berzina, maka tidak boleh kata mereka tinggal kalau seandainya tidak bertaubat. Jadi sekali lagi tidak bertaubat, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang benar adalah, yang rajih dalam masalah ini adalah tidak boleh seorang laki-laki tinggal, ya, dan ini pendapat Syekh Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat, ya, bahwasanya seorang mukmin tidak boleh menikahi wanita penzina, atau sebaliknya kata beliau la yang bagi, ya tidak pantas seorang laki-laki yang sudah berumah tangga kemudian ada pasangannya berzina kemudian dia tidak menceraikannya. Kalau seandainya pasangan tersebut tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini sebagaimana kita katakan tadi, hadis ini adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya bolehnya seseorang bertahan di dalam rumah tangga yang mana salah satu pasangannya berzina. Ya, hadisnya adalah hadis yang lemah dan ayat secara jelas menjelaskan tidak boleh seorang wanita mukminah menikahi laki-laki penzina atau seorang laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita berzina. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hina nazalat ayatul mutala'inain ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa la yudkhilahu jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaballahu anhu wa fadahu ala ru'usil khalaiq al-awwalin wal akhirin. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika ayat li'an turun, kata Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memasukkan orang asing ke dalam suatu kaum, maka dia tidak akan mendapat apa-apa dari Allah. Dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya, sedangkan anak itu adalah anak kandungnya, maka dia akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan mempermalukannya di hadapan orang-orang hidup yang terdahulu hingga orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sanad hadis ini, maka sanad hadis ini adalah sanad yang lemah. Kenapa lemah? Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibni Yunus. Ya, Abdullah ibni Yunus ini adalah seorang laki-laki yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis, ya, atau di dalam istilahnya mustalah hadis adalah majhulul hal, orang tidak diketahui keadaannya. Ya. Tentu hadis ini, ya walaupun lemah, tetapi hadis ini adalah berbicara tentang ancaman. Dan kita tahu ancaman orang zina ini tidak sembarangan. Ya, zina ini luar biasa ancamannya. Ya. Maka ya, zina ini adalah fahisyah yang luar biasa. Ya.
kemaksiatan yang luar biasa yang terjadi ya. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ini, wasilah untuk berbuat zina itu sangat mudah. Dan orang terjerumus ke dalam zina itu sangat mudah. Apalagi orang yang memiliki uang, yang memiliki kekayaan, ya, maka ya harus betul-betul ya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dikuatkan hatinya, karena fitnah ini sangat luar biasa pada zaman sekarang ini. Ya, baik itu orang yang berilmu, baik orang yang tidak berilmu, baik orang yang kaya atau tidak kaya, maka ya fitnah ini bisa menimpa siapa saja. Jangan kira orang yang ngaji itu tidak terfitnah. Iya, sangat mudah terfitnah. Karena syaitan itu pintar, ya iblis itu pintar. Kalau orang awam dikirim jinnya ecek-ecek. Kalau yang ngaji dikirim jinnya yang pintar-pintar juga. Iya, syaitannya yang hebat juga dikirim, semacam itu. Kalau ustadznya Elsa dikirimnya S2. Iya. Ya semacam itu. Kalau dokter dikirimnya profesor. Ya, iblis juga demikian. Iblis itu ada martabat, ada ulamanya juga. Ya, jangan kira ini orang ngaji ustadz kok masih kayak gitu akhlaknya. Karena syaitan yang dikirim lebih hebat daripada syaitan yang biasa. Ya, itulah iblis ya. Ya, itulah dia selalu menggoda manusia. Ya. Maka ustadz S2, enggak, S3 datang setannya. Ustadznya S3 profesor yang datang, suhunya yang datang. Iya, maka ya, iblisnya pintar melihat, oh ini nggak bisa ini, harus yang ini levelnya ini yang datang. Ini nggak bisa. Ya maka semua orang itu sangat mudah terfitnah. Maka jangan merasa aman dari fitnah, terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini bukan lemah tapi menjelaskan tentang beratnya dosa zina, ya. Karena zina itu bercampurnya nasab, ya, dan di antara maqasid ya Islam, kenapa Allah mensyariatkan agama ini, salah satu maksudnya adalah hifdzun nasab, yang menjaga keturunan, menjaga nasab, yang menjaga nasab seseorang. Zina merusak nasab seseorang. Maka zina ini salah satu dosa yang sangat besar ya, hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala man aqarra bi waladihi tarfata 'ainin falaysa lahu ayyam fiyah, akhrajal Baihaqi wa hasan mauquf. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, siapa saja yang telah mengakui anaknya walaupun hanya sekejap mata, maka tidak pantas baginya untuk mengingkari anak tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad hasan mauquf, perkataan Umar bin Khattab. Tetapi juga inilah lemah ya. Di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang lemah, sehingga dilemahkan oleh para ulama. Taib, Bapak Ibu, kita ambil satu hadis lagi, bab terakhir dari bab li'an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna imra'ati waladat gulaman aswad. Qala hal laka min ibil? Qala na'am. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم ويعرض بأن ينفيه. وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam. Beliau pun bersabda, apakah kamu memiliki seekor onta? Laki-laki itu menjawab, ada. Kemudian Nabi bertanya lagi, apa warnanya? Laki-laki itu menjawab, warnanya merah. Kemudian Nabi pun bertanya lagi kepada sahabat yang mulia ini, apakah ada di antara anaknya itu yang berwarna abu-abu? Laki-laki itu menjawab, ada wahai Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana bisa menjadi warna abu-abu? Ya, sedangkan ibunya, bapaknya warnanya merah. Laki-laki tersebut menjawab, mungkin berasal dari keturunannya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun berkata kepada orang itu, mungkin kulit anakmu yang hitam ini juga berasal dari keturunan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim tercantum, orang ini mengingkari anak itu anaknya. Ya, pada akhir hadis beliau menyatakan, ya, tidak ada rukhsah
untuk orang yang mengingkari anak tersebut. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis ini bercerita kasus seorang sahabat, dia curiga kepada istrinya bahwasanya istrinya melahirkan anak berwarna hitam, sedangkan dia dan istrinya warnanya putih. Ya, jadi dia curiga, kok hitam anaknya? Ya, akhirnya dia bingung. Dia datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ini anak saya hitam nih. Ya, sedangkan saya dan istri putih, kok bisa hitam anak saya? Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau memiliki onta? Kata Nabi, karena kebiasaan mereka berternak onta. Ada. Apa warnanya? Kata Rasulullah. Warnanya merah. Taib. Onta-ontamu warnanya merah? Iya, semuanya merah. Kemudian kata Nabi, apakah punya anak onta-ontamu tersebut? Punya. Apa warna anaknya? Adakah warna anaknya abu-abu? Ada, wahai Rasulullah. Kok bisa? Kata Nabi. Warnanya abu-abu padahal ontanya semuanya merah warnanya. Kata orang ini berasal keturunannya. Mungkin bapaknya onta itu, bapaknya lagi warnanya apa? Abu-abu. Kata Nabi, bisa jadi juga ini adalah kakekmu atau keturunan di atas itu juga ada yang berwarna berkulit hitam. Ya. Nah, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah seseorang itu jangan gampang menuduh, ya, melekatkan tuduhan kepada sang istri, maka tidak boleh sembarangan. Ya. Yang kedua, seseorang kalau memaparkan, bertanya kepada seseorang, ini istri saya ini berzina apa tidak? Maka ini bukan menuduh. Bukan menuduh. Misalnya, dia baru nikahi seorang wanita. Dia baru nikah seorang wanita. Kemudian dia lihat kok jalannya beda. Kayaknya sudah pernah main sama orang. Akhirnya dia datang kepada orang yang ahli kawannya. Bujurkah kalau bininya berjalan kayak ini mesti kada anu lagi. Ini betakun. Iya. Ini betakun. Dia curiga. Ya, dia curiga. Maka ta'rid semacam ini bukan nuduh, bukan tuduhan. Tetapi dia bertanya. Maka ini tidak masuk di dalam kategori tuduhan. Ya. Boleh tidak dia bertanya demikian? Boleh saja kalau dia nanya. Tetapi tidak boleh menuduh sembarangan. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, perkara demikian tidak termasuk dalam ghibah. Ya, tidak termasuk di dalam ghibah yang diharamkan. Ya. Kenapa? Ya. Karena dia dalam rangka ingin bertanya, istifta, meminta fatwa. Dan kita tahu, Bapak Ibu, ghibah ini adalah dosa yang susah dihindari, khususnya bagi kaum wanita. Ya, kalau wanita itu susah menggibah. Ya, susah untuk tidak menggibah orang. Susah, ya. Laki-laki pun juga demikian, ya. Maka ghibah ini banyak, ya. Ghibah itu tidak hanya menyebutkan kejelekan orang saja, menirukan orang pun ghibah, ya, menirukan gaya bicaranya, ya, menirukan jalannya, ya, maka itu juga bagian dari ghibah. Karena ya ada dosa-dosa yang susah dihindari oleh kaum wanita. Di antaranya ada dosa ghibah dan juga dosa seperti dosa hasad. Ya, ini juga susah, ya, untuk dihindari. Dan dosa hasad ini semua orang itu punya sifat hasad. Kita di jamaah di masjid ini semuanya punya sifat hasad. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada manusia itu tidak memiliki sifat hasad. Hampir semua orang itu memiliki sifat hasad. Tapi bedanya, orang yang baik dia tidak menampakkannya. Orang yang baik tidak menampakkannya. Orang yang jelek dia menampakkannya. Entah itu dengan lisannya, entah itu dengan perbuatannya. Kenapa? Karena hasad itu tidak bisa dihindari. Apalagi orang yang seprofesi. Ya, takmir masjid dengan takmir masjid, ustadz dengan ustadz, wanita dengan wanita, tukang bakso dengan tukang bakso, dokter dengan dokter. Ya, nggak mungkin dokter itu hasad dengan tukang becak, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia hasad kepada tukang becak. Ini ramainya nih, banyak sekali orang naik becaknya, nggak mungkin. Maka dia akan selevel dengan dia. Ummahat kajian dengan ummahat kajian. Ummahat masjid ini hasad dengan umat masjid ini. Maka yang satu tingkatan itulah hasad terjadi. Maka sekolahan dengan sekolahan. Ya, orang itu hasad itu akan terjadi dari satu yang sama dengan sederajat. Makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, tidak ada orang yang bisa terlepas dari sifat hasad ini. Tetapi Al-Karim, orang yang baik, dia tidak menampakkan. Ya, sedangkan orang yang jelek dia menampakkan hasad yang ada di dalam hati
hatinya. Maka kita berusaha untuk menghilangkan, dan ini juga salah satu dosa yang susah untuk dihindari karena banyak orang melakukannya. Ya, khususnya ini ya kaum wanita. Ya, kaum wanita sering, dan ini banyak tidak disadari. Banyak tidak disadari oleh sebagian orang, dan hasad itu banyak sekali tingkatannya. Tidak mesti hasad itu menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Kadang-kadang dia tidak ingin hilang nikmat tersebut pada saudaranya. Tapi kalau saudaranya dapat musibah, dia himu-himu aja. Dia tidak ingin hilang, tapi kalau dia dapat musibah, dia senang. Dan itu bagian dari hasad. Dan itu bagian dari hasad yang tercela. Dan ini banyak ya sifatnya. Ya, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang bahwasanya Nabi SAW begitu indah yang mengajari umat beliau, ya, mengajak berbicara, berdialog, ya. Seperti itu Nabi SAW ya bertanya, berdialog kepada para sahabatnya, dan sahabat ketika diajak dialog oleh Nabi SAW tidak baperan. Orang zaman sekarang kadang-kadang diajak dialog, bicara baik-baik, bicara secara ilmiah, baperan. Ya, langsung bawa perasaan. Apa Ustaz nih menakuni macam-macam. Ya, ya. Kadang-kadang orang itu bawa perasaan. Kadang-kadang sebagian orang tuh nggak bisa diajak dia berbicara baik-baik, berbaca dialog, bawaannya emosi terus, bawaannya langsung masuk hati tidak benar, ya. Apalagi seseorang tersebut ya berpendidikan dan semisalnya, maka tidak boleh baperan. Ya, orang berilmu sudah ngaji tidak boleh baperan. Ya, kalau apalagi pada permasalahan ilmiah, duduk baik-baik. Ya, apalagi laki-laki, ya sedikit-dikit tersinggung, Karena ada bedanya nyalon wanita. Ya, sedikit-dikit ya dibawa ke hati. Enggak, kalau orang berilmu itu ngaji di majelis ilmu itu debat ilmiah. Kenapa? Saya apa? Salahnya apa? Kenapa? Ilmiah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah walaupun tinggi suara, tidak ada masalah, yang penting ilmiah. Oh benar, kalau dia benar ambil, kalau nggak benar tinggalkan. Ya, maka tidak ada masalah. Dan ini kalau orang dan ini salah satu ya kebaikan orang itu belajar sampai tingkat kuliah, ya tingkat terbiasa dengan dialog ilmiah semacam itu. Ya. Orang belajar, maka orang yang hidupnya belajar di dunia sampai perkuliahan, maka dia terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu. Maka penting ya bagi seseorang juga ketika diajak dialog, ya semisalnya tidak membawa kepada perasaan. Taib. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang masalah qiyas. Ya, adanya qiyas di dalam syariat Islam. Ya, Nabi SAW mengkiaskan kepada sahabat yang mulia ini bahwasanya keturunanmu itu bisa saja seperti terjadinya onta ini. Ya, maka ini juga menunjukkan adanya qiyas di dalam syariat Islam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita hendaknya seorang hati-hati di dalam hal nasab. Seseorang tidak boleh menafikan begitu saja, ini bukan nasab saya. Ya, maka tidak boleh. Kalau itu sudah jelas-jelas ya istrinya, maka tidak boleh dia menafikan begitu saja. Maka hati-hati dalam menafikan tentang masalah nasab. Wallahu taala alam. Maka ini yang mungkin dapat ulun sampaikan, dan insyaallah ya kita selesai dari babul li'an, dan insyaallah kita nanti besok masuk bab al-iddah, ya. Iddahnya seorang wanita yang ditinggal yang berpisah atau bercerai dari suaminya atau yang meninggal suaminya. Taib. Sebelum ulun tutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau yang bertanya, Masya Allah banyak benar. Saya dimulai dari belakang ke depan. Ya. Dalam perhitungan apa? Hukum waris. Taib. Anak hasil zina yang menjadi wali nikahnya adalah hakim. Yang menjadi wali nikahnya adalah seorang hakim. Hakim yang di tempat tersebut itulah yang jadi wali nikahnya. Kemudian masalah warisan, dia tidak mewarisi dari bapaknya yang ibunya berzina dengan laki-laki tersebut, tidak mewarisi. Tetapi dia mewarisi dari ibunya. Kalau ibunya meninggal, dia mewarisi. Tetapi dari bapaknya tidak mewarisi sama sekali. Ya, maka tidak dapat sama sekali ya dia dari bapaknya tersebut, walaupun ya bapak itu mengaku ini adalah anak saya, maka dia tidak mewarisi. Wallahu taala alam. Taib. Tadi kan hadis riwayat yang menyatakan tentang orang tua yang tidak mengakui anak itu lemah, Ustaz. Iya, lemah. Sedangkan kalau ada di kenyataan ini
Iya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertama, tidak boleh seorang menafikan nasab. Hadis dari yang terakhir itu hadis yang sahih. Nabi SAW melarang seorang menafikan nasabnya. Maka kalau ada orang tua, ini ikaman anakku. Kenapa? Nakalnya luar biasa. Aku bahari kada kayak ini. Ya. Maka ini ya tidak boleh dia menafikan nasab. Ya, apalagi itu adalah anak dari hubungan suami istri. Dia punya istri yang sah. Maka tidak boleh. Yang berdosa siapa? Yang berdosa adalah orang tuanya yang menafikan. Kalau seandainya anaknya mengatakan, pianilan ayah ulun lagi, kenapa? Kadang berulun terus duit misalnya. Maka anaknya durhaka. Anaknya durhaka berarti kepada orang tuanya. Ya. Maka siapa yang menafikan, maka itu dosa besar. Menafikan nasab itu dosa besar. Baik itu orang tua atau sang anak dia menafikan, tidak menasabkan. Kenapa? Karena itu membuat kacau ya, dalam tatanan kehidupan manusia. Ya orang kalau nasabnya tidak jelas kacau. Ya ini kemana-mana, ini pengharamannya kemana? Mana jadi kacau, tidak jelas. Ya bayangkan kalau semua orang ini misalnya tidak jelas nasabnya, ini mahram apa kada? Maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya makanya dalam Islam itu sangat perhatian dalam memelihara nasab itu. Ya nasab. Maka bagus ya kita dari sekarang itu menjaga nasab. Ya kalau pian sudah kada ingat lagi kai pian, ya kai yang ketiga, kai yang keempat kada ingat lagi, ya karena kita ini apa? Menghafal paling nama abah sudah kai sudah selesai. Setelah itu kada ingat lagi siapa kada tahu. Ya, maka penting kita ajarkan kepada anak itu nasab. Penting kita ajarkan kai kem tuh ini harus. Dan orang bahari kayak itu, ya. Orang bahari itu jangan kayak itu, rumah aja yang tahu. Oh, di buncus sana belok kanan belok kiri. Oh, anaknya si ini tahu orang bahari. Zaman sekarang enggak. Kenapa? Karena orang tuanya lalai. Iya, menjelaskan nasab uang bahari itu lain anaknya jin tahu. Oh, ikam ini anak si Ano, abah ikam bahari kini wah luar biasa. Ya tanya orang-orang yang usia 70, 80-an ya zaman dulu. Luar biasa mereka. Karena emang kayak gitu, nasab itu harus dijaga ya. Jangan kan karena orang zaman sekarang tidak peduli, cuek terhadap nasabnya, bahkan nasab dirinya pun cuek ya. Dia tidak tahu kai ikam siapa kada tahu. Apalagi ia kada pernah berdapat lawan kainya ya. Sejak inya lahir kayaknya sudah meninggal misalnya. Ini jarang ingat nama kayaknya. Ya. Kenapa? Karena lalai. Orang tuanya lalai dalam mengajarkan nasab kepada anaknya, harus diajarkan, dijaga nasab tersebut ya. Maka dosa besar orang menafikan nasab tersebut. Wallahu taala alam. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Taib. Apakah wajib dia berbakti kepada dua orang tua? Jelas dia berbakti kepada ibunya wajib. Berbakti kepada ayah yang dituduh, maka juga dia berbakti ya, karena pada asalnya manusia walaupun itu bukan ayahnya secara syar'i ya, maka secara umum orang itu disuruh memuliakan orang tua ya, disuruh memuliakan orang tua ya, apalagi ayah tersebut mungkin pernah berhubungan dengan ibunya dan bisa jadi ibunya tidak pernah berzina kecuali sama laki-laki ini, tentu dia juga disuruh untuk memuliakan. Tetapi secara hukum syar'i ini bukan ayah Anda secara syar'i, mungkin secara biologis iya, tapi secara syar'i tidak ya. Kemudian ya secara nasab juga tidak ya, tetapi tetap dia berbuat baik. Apakah sampai doa seorang muslim kepada kedua orang tuanya? Sampai, walaupun bukan kepada dua orang tua, kepada orang yang tidak ada hubungan dengan kita pun ketika kita mendoakan kebaikan untuknya sampai. Karena doa itu bermanfaat bagi semua orang. Apalagi orang tersebut adalah ayah, apalagi orang tersebut mungkin ayah secara biologis tapi tidak secara syar'i. Wallahu taala alam. Baik. Apa jatuh apa? Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Saya tidak tahu di Indonesia ini seperti apa hukum harta gono gini. Saya nggak tahu aturan di pemerintahan, tetapi saya berbicara secara hukum syar'i, ya hukum dalam pandangan Islam tinjauan fikih. Dalam tinjauan fikih, harta itu ya itu adalah milik siapa yang memiliki harta. Kalau seandainya harta itu dihasilkan dari suami semuanya dari suami, maka istri tidak punya hak. Istri tidak punya hak sama sekali. Secara hukum fikih, ya tidak punya hak sama sekali. Oh, si Din ini bisa rumah pas menikah lawan ulun, tetapi siapa yang berusaha? Lakinya. Maka itu harta laki. Harta laki.
Ada pun harta gono gini, wallahu alam, saya pernah baca tapi mungkin nanti dibetulkan kalau ada pakarnya di sini. Maka mereka mengatakan kalau harta yang didapatkan setelah pernikahan, maka itulah harta gono gini. Sebelum pernikahan, maka itu harta punya masing-masing. Tapi setelah pernikahan, maka itu adalah harta gono gini. Walaupun itu misalnya hasil usaha suami. Ya, di dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam, ya siapa yang memiliki harta itulah milik dia. Tidak ada gono gini di dalam Islam, kecuali ada kerjasama antara suami istri, usaha bersama-sama, ya usaha bersama-sama. Maka ini nanti dibagi sesuai dengan persen masing-masing dari modal yang dimiliki. Wallahu taala alam. Nggih. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Yang cukur jenggot banyak juga, Pak ya. Iya. Paham belum? Baik. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertama, apakah li'an itu khusus hanya dalam perkara zina saja atau yang lain boleh? Ya, li'an itu khusus terhadap tuduhan suami kepada istri berbuat zina. Khusus. Adapun tidak berbuat zina tidak boleh li'an. Ya, tidak ada tuduhan zina misalnya istrinya melakukan sesuatu misalnya yang tidak baik misalnya, tapi tidak berzina. Ya, maka bukan li'an. Ya, tapi kalau sudah tuduhan istrinya selingkuh, berzina, maka itu masuk dalam perkara li'an. Li'an terjadi, ya boleh dia melakukan mula'anah. Kemudian yang kedua, kenapa di Saudi itu banyak orang yang isbat? Iya, pertama Allah mengatakan kebanyakan manusia ini dalam kesesatan, Pak. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau taati kebanyakan manusia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Maka manusia itu banyak ya yang tersesat, banyak yang tidak tahu. Manusia itu banyak kejahilannya. Taib, di Saudi apakah banyak yang isbal? Banyak. Apakah banyak yang cukur jenggot? Banyak. Apakah banyak mendengarkan musik? Banyak. Tapi kalau berbandingan dengan negara kita, kalau berbandingan banyakan. Tetapi kita melihat di sana ya itulah namanya hidayah itu tidak mengenal tempat ya dan tidak mengenal negara, Pak. Hidayah tidak mengenal tempat, tidak mengenal negara. Bisa jadi orang di sini lebih baik daripada orang hidup di Arab ya. Bisa jadi orang lebih baik di sini ya, lebih baik dia hidup di sini daripada hidup di Arab. Bisa jadi orang di sini mengenal sunnah, ngaji kitab. Bisa jadi orang di sana tidak mengenal sunnah. Kenapa? Karena Allah mengasih hidayah itu tidak memandang bulu. Ya, sesungguhnya bumi itu tidak mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang, kata Salman Al-Farisi, adalah amalannya. Maka Mekah dan Madinah itu bukan jaminan mensucikan seseorang selamat. Orang menyimpang banyak, orang sufi banyak di Mekah Madinah tersebut, banyak orang tasawuf, banyak orang Rafidah banyak di Madinah. Ya, banyak. Tetap makanya tempat itu tidak mensucikan orang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, betul negara Saudi itu banyak orang-orang demikian, tetapi kebaikan ya sunnah tersebar di sana juga sangat dahsyat. Ya, sunnah tersebar sangat banyak ya. Apalagi kita lihat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, luar biasa ya kajian-kajian Syekh. Maka berapa banyak orang mendapatkan hidayah. Kalau antum ya ingin tahu itu orang dulu dari orang-orang Iran itu ya banyak sekali di antara mereka itu dapat hidayah. Padahal mereka ini orang Rafidah. Banyak sekali dapat hidayah. Ya, hidayahnya didapatkan oleh anak-anak kecil. Ya, dulu ya negara Arab itu di Iran sana sering disebutkan negara yang suka membunuh orang, pokoknya luar biasa lah. Ya barbar lah, negara yang suka. Tetapi ketika mereka masuk ke Masjid Nabawi, lihat anak-anak menghafal Quran, salam kepada orang tuanya, maka mereka tersentuh, luar biasa, ini kok berbeda dengan apa yang diceritakan. Ya, makanya kalau kita ya masuk Masjid Nabawi, ya orang umrah ini incak masuk sembahyangnya incak di ujung, di belakang, karena mau masuk ke depan.
Tapi kalau kita masuk Masjid Nabawi ke arah sebelah kiri, Anda akan lihat tuh bagaimana anak-anak kecil 4 tahun, 5 tahun yang menghafal Quran, yang belajar ratusan bahkan ribuan, ya. Dan itu semuanya subhanallah difasilitasi gratis dan digaji anak-anak sana. Ya, mengajar Quran, menghafal Quran digaji, ya. Maka ini kebaikan yang luar biasa, ya. Kemudian ya dakwah sunnah ini tersebar. Orang-orang Arab itu mereka tidak pernah pandang bulu ketika mereka membangun masjid, tidak pernah pandang bulu. Ini siapa yang yang sembahyangi? Bagian ikamah? Kada. Bangun masjid dibangunkan. Makanya di Indonesia ini banyak sekali dibangun masjid tanpa mereka pandang bulu ini mazhabnya apa, ini apa. Dipandang selama ini orang mendirikan sholat dibangunkan. Ya, selama didirikan sholat dibangunkan. Ya. Dan ini kebaikan yang luar biasa, ya, yang kita tidak pungkiri ada kekurangan yang banyak di sana. Tetapi kebaikan pun juga banyak. Negaranya tenang, ya, tidak ada gejolak dan semisalnya. Dan itu negara yang luar biasa, ya, yang patut kita syukuri. Orang itu kalau sudah tenang, ya, negaranya tenang, maka hidup itu tenang. Pian kalau ketenangan itu hilang, diambil dari kita, maka tidak aman. Ya, setiap hari, ya, jangankan itu, bini aja, ya, sarik lawan kita, ya, walaupun ranjangnya singganalan, terasa sempit dunia ini. Ya. Terasa sempit, ya. Karena kada aman kita, hati kita tidak aman, ya. Walaupun ranjangnya cuma ya 1 meter kecil sekali, tapi tenang, ya, tentram, bisa diapain aja bisa. Ya, muat aja berataan. Anak 5 muat berataan. Iya. Kenapa? Orang ketenangan itu tidak melihat keluasan. Ya. Karena nikmat, makanya di Al-Qur'an itu, ya, sering Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid, diberikan ketenangan, ya, diberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Nikmat aman ini luar biasa. Makanya kalau negara itu tidak aman, maka kacau semua. Ya, kacau semua negara. Dan kita lihat di mana aja daerah yang tidak aman, masyarakatnya tidak mendapatkan kenikmatan. Walaupun dia orang kaya, banyak uangnya, tapi dia merasa tidak aman di tempat tersebut, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan. Ini aman, ini nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa. Sehingga intinya negara, tempat itu tidak mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang adalah amalan. Makanya hidayah itu tidak dilihat dari tempat, tetapi dilihat dari amalannya. Tapi kalau beradu berbanding-bandingan, ya banyak orang sana yang tidak isbah juga banyak. Ya, kalau pengen datang ke kampus, ya banyak pengen orang tidak isbah, orang yang tidak berjanggut, orang yang berjanggut pun banyak. Kan kalau melihat masuk di kuliah hadis, pin kira dosen berataan, janggut berataan orang. Ya, maka banyak sekali, ya, banyak sekali kalau kita lihat kebaikan, tapi kita tidak menutup mata. Ada hal-hal yang kurang, ya, tetapi intinya amalan itulah yang mensucikan seseorang, bukan tempatnya. Wallahu taala. Mungkin ini saja yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.